Selamat malam, perkenalkan nama saya Aprilus ANC Francisco Alopadang, NIM 19651 kelas 7DAM, ingin mempresentasikan bab 1 bagian D, kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, biaya per unit. Biaya per unit adalah total biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Contoh, jika sebuah perusahaan konstruksi membangun 100 rumah dengan ukuran dan kualitas yang sama, dan total biaya yang dikeluarkan sebesar 6 miliar, maka biaya per unit rumah adalah 60 juta per unit. Pentingnya biaya per unit bagi perusahaan manufaktur. Bagi perusahaan manufaktur, biaya per unit penting untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan sejumlah keputusan penting, seperti pengajuan penawaran, keputusan mengenai perancangan, dan pengenalan produk baru, dan juga keputusan dalam menerima atau menolak suatu pesanan khusus. Pentingnya biaya per unit bagi perusahaan jasa. Karena perusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya per unit untuk mengidentifikasi nilai dari unit atau jasa yang dihasilkan. Misalnya pada bengkel sepeda motor, unit jasa yang dilakukan diantaranya servis ringan dan ganti oli. Pentingnya biaya per unit bagi perusahaan jasa. Untuk menghasilkan informasi biaya per unit, dibutuhkan definisi biaya produk, pengukuran biaya, dan pembebanan biaya. Kalkulasi biaya aktual dan normal. Dua cara mengukur biaya. Terdapat dua cara untuk mengukur biaya, yaitu kalkulasi biaya aktual dan kalkulasi biaya normal. Kalkulasi biaya aktual mengharuskan perusahaan untuk menggunakan biaya aktual dari seluruh sumber daya yang digunakan dalam produksi untuk menentukan biaya per unit. Kalkulasi biaya normal mengharuskan perusahaan untuk membebankan biaya aktual bahan langsung dan tenaga kerja langsung kepada unit yang diproduksi. Kalkulasi biaya produk tradisional. Perhitungan biaya produk dengan membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk dan biaya overhead dibebankan dengan menggunakan penggerak dan alokasi. Contoh-contoh penggerak tingkat unit yang digunakan untuk membebankan overhead meliputi 1. Unit yang diproduksi, 2. Jam tenaga kerja langsung, 3. Satuan mata uang tenaga kerja langsung, 4. Jam mesin, 5. Bahan langsung. Kalkulasi biaya pesanan. 1. Konsep metode harga pokok pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Kedua, karakteristik biaya pesanan. Yang pertama, sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesanan. Ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. 4. Total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. 5. Biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. 6. Akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. 7. Produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Ketiga, kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan adalah faktur atau dokumen yang isinya biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap produk. Syarat penggunaan metode harga pokok pesanan. Pertama, setiap pesanan produk harus dapat dipisahkan identitasnya secara jelas dan perlu dilakukannya penentuan harga pokok pesanan secara individual. Kedua, biaya produksi dibagi menjadi dua golongan,
yaitu biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya produksi tidak langsung yang terdiri dari biaya-biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ketiga, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan langsung pada pesanan, sedangkan BOP dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Keempat, harga pokok setiap pesanan ditentukan pada saat pesanan selesai. 5. Harga pokok persatuan produk dihitung dengan membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan terkait. Selanjutnya, pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan. 1. Pencatatan biaya bahan baku dibagi menjadi dua prosedur, yaitu prosedur pencatatan pembelian bahan baku, jurnalnya persediaan bahan baku pada utang dagang atau kas. Yang kedua, prosedur pencatatan pemakaian bahan baku menggunakan metode mutasi persediaan atau perpetual. Jurnalnya barang dalam proses, biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Kedua, pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Pertama, diperlukan pengumpulan dua macam jam kerja, yaitu jam kerja total selama periode kerja tertentu dan jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Kedua, perusahaan harus menyelenggarakan kartu hadir masing-masing karyawan untuk mengumpulkan informasi jam kerja total selama periode kerja tertentu untuk pembuatan daftar upah. Yang ketiga, jurnal untuk pembagian upah. Jurnalnya barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung pada gaji dan upah. Ketiga, pencatatan biaya overhead pabrik. BOP dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, berupa pemakaian persediaan spare part dan persediaan suplai pabrik. Biaya tenaga kerja tak langsung, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, contoh biaya penyusunan aktiva tetap. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, contoh terpakainya asuransi dibayar di muka. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran tunai, contoh biaya reparasi mesin pabrik dan biaya listrik. Kedua, BOP dalam metode harga pokok pesanan harus dibebankan kepada setiap pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Dasar pembebanan BOP, yang pertama satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. BOP yang sesungguhnya terjadi selama 1 tahun yang sama, kemudian pada akhir tahun dibandingkan dengan dibebankan kepada produk atas dasar tarif. 4. Pencatatan BOP yang dibebankan kepada produk. Jurnalnya barang dalam proses, biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. 5. Jurnal penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jurnalnya biaya overhead pabrik yang dibebankan pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. 6. Pencatatan BOP yang sesungguhnya. A. Pemakaian bahan penolong. Jurnalnya biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. B. Pencatatan biaya tenaga kerja tak langsung. Jurnalnya biaya overhead pabrik sesungguhnya pada gaji dan upah. 4. Pencatatan produk selesai. Biaya produksi yang telah dikumpulkan dalam kartu harga pokok dijumlah dan dikeluarkan dari rekening barang. Jurnalnya persediaan produk jadi pada barang dalam proses, biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Harga pokok produk jadi dicatat dalam kartu persediaan dan kartu harga pokok pesanan dipindahkan ke dalam arsip kartu harga pokok pesanan yang telah selesai. Selanjutnya, menguraikan karakteristik, dasar, dan arus biaya yang berkaitan
dengan proses manufaktur. Arus biaya menurut kalkulasi biaya proses adalah hal serupa dengan arus biaya menurut kalkulasi biaya pesanan. Bahan baku yang dibeli dan didebet ke akun bahan. Bahan langsung yang digunakan dalam produksi, tenaga kerja langsung, dan overhead dibebankan ke akun bahan dalam proses. Biaya hubungannya dengan pengawasan manajemen. A. Biaya rekayasa, yaitu taksiran unsur biaya yang dibebankan dengan jumlahnya. B. Biaya kebijakan, yaitu semua unsur biaya yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kebijakan manajer pusat pertanggungjawaban. C. Biaya komite, yaitu biaya yang konsekuensi komitmen sebelumnya telah dibuat dan tidak dapat dihindarkan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.